Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita masih membicarakan zikir latifah dalam upaya kita mengembangkan kesadaran zikir hobi. Dan ini merupakan pembicaraan zikir sir ya. Bila ada yang masih belum mengerti apa itu zikir sir, atau kadang disebut juga zikir rasa ya, zikir tanpa huruf dan suara, atau zikir untuk hudur, silahkan lihat pengertiannya di video saya sebelumnya di Tiport channel. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, bila kita mampu mengembangkan wukuf di titik-titik latifah, dimulai dari latifah qalbi, lalu wukuf di latifah qalbi, lalu berkembang lagi di latifah ruhi, lalu kita wukuf pula di latifah ruhi, dan begitu seterusnya, sehingga kita mampu membentangkan wukuf di 6 titik latifah, yaitu latifah qalbi, ruhi, sirri, khofi, akhfa, dan nafas. Maka berikutnya kita pun otomatis masuk di latifah terakhir, yaitu latifah qalab, latifah seluruh jasad. Ingat ya Bapak Ibu, anak tangga gelas latifah di video sebelumnya, di mana zikir latifah itu akan mengalir dari satu titik latifah ke titik latifah berikutnya secara digital dan otomatis. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah wukuf di 6 titik latifah tadi menjadi sempurna, setelah konsentrasi zikir hobi kita di 6 titik latifah tadi benar-benar hidup, maka keadaan ini otomatis akan mengantarkan kita ke titik latifah terakhir, yaitu latifah qalab atau latifah seluruh jasad. Maka di sini nanti dengan sendirinya zikir hobi itu akan mempengaruhi seluruh badan kasar ini, sehingga dirasakan seluruh badan kasar itu bergetar lembut mengikuti getaran lembut zikir hobi. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ini merupakan konsentrasi tingkat tinggi. Karena begitu luar biasanya keadaan ini, maka dalam kalam Guru Agung Pengarsa Abah Anom itu dijelaskan zikir hobi yang mampu mempengaruhi seluruh jasad kasar kita ini disebut sebagai Sultanul Zikri atau rajanya zikir. Sampai di sini mungkin muncul komentar dari sebagian kita ya, wah kok bisa getar-getar gitu di badan, wah mistik ini, aneh ini, nggak rasional. Sebetulnya tidak ada yang aneh ya Bapak Ibu, tidak ada yang mistik-mistik. Keadaan tadi itu normal, wajar, sebagai buah dari fokus dan konsentrasi zikir hobi kita di titik-titik latifah itu. Jadi sama sekali tidak ada yang aneh sebetulnya ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita berkonsentrasi pada 7 titik warna di dinding. Kita fokus pada 7 titik warna itu. Konsentrasi kita semakin dalam, semakin bagus. Kira-kira apa ujungnya Bapak Ibu sekalian? Perjalanan konsentrasi di 7 titik warna tadi. Mungkin kita akan menjawab ya, wah warna itu akan bergabung menjadi satu. Ya, benar sekali. 7 warna tadi akan bergabung menjadi satu apabila kita mampu berkonsentrasi atau menyadari dengan penuh perhatian pada 7 titik warna tadi. Nah, ini kan sebetulnya sama ya Bapak Ibu dengan getaran di seluruh badan tadi. Sama dengan bergabungnya 7 titik warna di dinding tadi. Itu saking fokusnya, saking konsentrasinya. Jadi saking fokusnya zikir hobi di titik-titik latifah itu, maka buahnya adalah getaran-getaran di seluruh tubuh kasar kita. Atau kita pahami melalui analogi yang lain. Seperti kita melihat gambar abstrak stereogram ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu belajar berkonsentrasi atau menyadari pada gambar ini. Apa yang Bapak Ibu temukan di dalamnya? Bila konsentrasi dan kesadaran pada gambar itu sangat baik, maka kita akan menemukan adanya seekor gambar kupu-kupu sempurna di dalamnya. Nah, jadi gambar seekor kupu-kupu utuh di balik gambar stereogram ini itu merupakan buah konsentrasi. Atau kita coba berkonsentrasi pada gambar ilusi optik ini nih Bapak Ibu. Coba kita belajar untuk menyadari gambar ilusi optik ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Wah, mungkin kita melihatnya goyang ya Bapak Ibu. Ini gambarnya kok goyang terus gitu. Nah, ini loh Bapak Ibu sekalian. Tadi kan ada istilah wukuf ya. Wukuf. Nah, wukuf itu kan artinya tetap
diam, berhenti, ya, wukuf itu. Nah, gambar ilusi optik ini akan mempermudah pengertian kita mengenai maksud dari wukuf itu. Nah, coba lihat gambar ilusi optik ini. Goyang tidak, Bapak Ibu? Kalau gambar goyang, itu batin, itu goyang, Bapak Ibu ya. Makanya itulah kita perlu latihan wukuf. Kita perlu latihan untuk menetapkan batin kita. Nah, ini wukuf. Ketika batin itu tetap, artinya stabil, tidak goyang, maka kita akan mendapatkan gambar ilusi optik itu pun tidak goyang. Kita akan bisa melihat dengan utuh dan sempurna gambar optik itu. Nah, ini kan sebetulnya sama dengan kita melihat gambar-gambar kehidupan ini. Ada banyak tipuan, ada banyak ilusi, khurafat, dan tahayul di balik gambar-gambar kehidupan di dunia fana ini. Bila batin kita goyang, tidak tetap, tidak wukuf, kita tidak akan bisa melihat dengan utuh dan sempurna hakikat kehidupan ini. Sebagaimana tidak utuh dan tidak sempurnanya gambar optik tadi. Apabila batin kita tetap, batin kita tidak goyang, tidak mudah diombang-ambing oleh ilusi-ilusi kehidupan ini, maka kita pun akan bisa melihat dengan utuh dan sempurna gambar-gambar di balik kehidupan dunia fana ini. Nah, inilah sebetulnya salah satu pentingnya kita belajar zikir, yaitu dalam rangka untuk menetapkan batin itu. Nah, semoga dari analogi gambar ilusi optik tadi kita bisa memahami secara lebih lengkap mengenai pengertian wukuf itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada pembahasan tadi. Kenapa kok badan itu getar-getar? Apakah ini mistik? Nah, Bapak Ibu sekalian, getar-getar di badan itu tadi itu merupakan buah dari konsentrasi kita pada zikir khofi di titik latifah kolbi. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu ya, latifah kolbi. Apa itu latifah kolbi? Kehalusan jantung. Nah, ini jantung, detak jantung. Kita berkonsentrasi pada detak jantung. Nah, ingat ya Bapak Ibu sekalian, kita berkonsentrasi pada detak jantung kita sendiri. Jadi di detak jantungnya. Nah, ini kuncinya ini ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita menjadikan detak jantung sebagai objek konsentrasi, maka detak jantung itu pun semakin berkembang sehingga memenuhi dan mempengaruhi seluruh badan kasar kita. Ingat ya dengan analogi 7 titik warna tadi bergabung menjadi satu. Sama. Apabila kita berfokus pada satu titik latifah kolbi, nah itu kan nanti akan ada getaran-getaran di titik latifah kolbi. Lalu berkembang getaran itu ke titik latifah berikutnya, terus berkembang sehingga mempengaruhi seluruh badan. Seluruh badan dirasakan seakan-akan ikut bergetar juga. Jadi sumber getaran di seluruh badan itu adalah detak jantung kita sendiri. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sumber getaran di seluruh badan itu adalah detak jantung kita sendiri. Getaran atau detak halus di seluruh badan itu adalah buah konsentrasi. Ya kalau kita nggak pernah latihan konsentrasi, ya mungkin kita tidak akan mengerti perihal ini ya. Tapi bagi kita yang terbiasa berlatih konsentrasi, hal-hal seperti ini bukanlah pengalaman yang aneh. Ini merupakan suatu yang normal dan wajar. Atau seperti orang-orang meditasi. Nah, mereka kan menjadikan napas sebagai objek konsentrasi ya. Jadi, napas berkonsentrasi pada napas. Sebagian tarekat juga ada ya, yang disebut dengan meditasi zikir. Mereka berzikir dilekatkan pada napas. Nah, bila kita berkonsentrasi pada napas di dalam meditasi atau meditasi zikir itu, kira-kira apa buah daripada konsentrasi pada napas itu, Bapak Ibu? Buah konsentrasinya adalah napas itu menjelma seperti asap atau awan. Jadi kalau kita fokusnya baik pada napas, napas itu nanti akan semakin terlihat, semakin jelas oleh mata batin kita. Sehingga napas itu seperti membentuk semacam asap atau awan. Semakin bersih konsentrasi, maka semakin bersih pula awan itu, warna asap itu. Nah, ini buah konsentrasi apabila kita berkonsentrasi pada napas. Jadi semakin di sini semoga semakin paham ya Bapak Ibu sekalian. Jadi munculnya getaran di seluruh badan itu merupakan buah konsentrasi dari detak jantung kita itu, latifah kolbi bahasa Arabnya.
karena objeknya detak lembut jantung, maka diperolehlah buahnya, yaitu getaran lembut juga di seluruh badan kasar kita. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, di dalam kalam pengarsa Abah Anom tadi juga ada dijelaskan mengenai getaran lembut di seluruh badan. Nah, ini ya, getaran lembut atau detak lembut di seluruh badan. Seakan-akan seluruh badan itu berdetak lembut mengikuti zikir hobi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian merupakan kunci bagi kita yang selama ini mencari irama asli zikir hobi itu. Gimana sih irama asli zikir hobi itu? Pelan-pelan atau cepat-cepat? Tidak usah bertanya kepada orang lain ya Bapak Ibu. Kita cari sendiri, kita latihan saja terus. Maka apabila kita semakin kuat fokusnya, semakin baik zikir hobinya, sehingga zikir hobi itu menjadi digital dan otomatis, maka nanti kita akan mendapatkan irama asli zikir hobi itu. Jadi ada di dalam diri kita sendiri sebetulnya irama asli zikir hobi itu. Ya kalau kita masih belum sering latihan, masih jarang latihan pun masih tidak serius, masih di zikir hobi takalub, kita masih menggunakan jari untuk menghidupkan zikir hobi, maka kita tidak akan bisa menemukan irama asli zikir hobi itu. Kita harus semakin meningkatkan kualitas zikir hobi kita. Dari zikir hobi takalub, kita tingkatkan ke zikir hobi toba, lalu kita tingkatkan lagi ke zikir latifah ini, sehingga akhirnya kita pun mendapatkan buah konsentrasi itu di seluruh badan kasar kita, dan pada saat yang sama kita pun mendapatkan irama asli zikir hobi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.